محمد بن عيسى المهاجر الله سلام فقير مقدم محمد بن علي بعلوي سيد الإمام عبد الرحمن سقاف أصول فرعين ثم إلى حضرة الإمام شهاب الدين الأكبر ثم إلى حضرة الشيخ أبو بكر بن سالم وأحضار حسين حامد حسين عمر بن عمر محمد الله بن علي الحجاج حسن حسين عثمان عبد الرحمن ثم إلى حضرة ثم إلى ثم إلى حضرة عمر سالم في الدين جميع بين أمهاتنا أزواجنا حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: حسن الظن بالمسلمين عموما هو الأمر الواجب إلى من رأيته على باطل صريح فلا، لأنه قادح في الشريعة وأنت سائر أهل زمنك ما لم يغلبك الجواز، فإذا لم تجد المسايرة فلا تساير. Berbaik sangka kepada sesama muslim secara umum itu adalah urusan yang wajib. Kita ini berbaik sangka sama setiap muslim wajib. Ini kenapa dia baik sangka? Ini kenapa dia baik sangka? Nggak boleh kita berburuk sangka. Kenapa dia sakit ya? Kenapa dia sehat? Kenapa dia jalan ke sana? Kenapa dia jalan ke sini? Wajib baik sangka. Secara asal kita baik sangka kepada setiap muslim. Di sini kita katakan kepada setiap muslim. Berarti sama orang kafir, sama musuh-musuhnya Allah nggak boleh pakai baik sangka. Sama orientalis, sama zending. Orientalis itu orang-orang barat yang belajar Islam dengan tujuan merusak Islam. Nggak pakai baik sangka sama mereka. Zending, orang-orang Kristen yang merusak Islam dengan berbagai macam cara, nggak pakai baik sangka sama mereka. Dan kita dengan mereka orang kafir nggak boleh berbaik sangka. Hati-hati wajib. Apalagi kalau misalnya kita punya hubungan niaga atau bisnis dan sebagainya. Hati-hati. Walaupun diperbolehkan kita berniaga dengan mereka, tapi kehati-hatiannya banyak. Nah, kita berbaik sangka kepada setiap muslim wajib. Illa man ra'aitahu ala batilin shalihin, kecuali engkau sudah melihatnya dia melakukan kebatilan yang jelas. Enggak pakai baik sangka lagi. Kita tahu nih orang udah enggak benar, ya jangan pakai baik sangka. Hati-hati udah. Kita ngelihat dia nyolong. Kita ngelihat dia udah nyolong. Apakah masih baik sangka lagi? Ya, jam kita habis. Kita habis. Atau dari orang tahu bahwa dia pemakai narkoba. Ya, pemakai narkoba. Satu waktu dia menginap di rumah kita atau di majelis kita. Hati-hati. Nanti tahu-taunya narkoba ditaruh di dalam rumah kita, atau narkoba di majelis kita, atau dia mau ikut di mobil kita. Tahu-tahu di situ ada penjagaan dan sebagainya.
Ketika diperiksa di situ ada narkoba, kita kena. Betul nggak? Nah, itu namanya kehati-hatian. Dikatakan oleh ulama jangan goblok-goblok banget. Ulama Betawi ngomong asal aja udah. Itu jadi orang muslim jangan goblok-goblok banget kayak. Jangan sama orang iya aja gitu. Itu kan goblok-goblok banget. Jadi kita punya kekuatan, harus ada wibawa untuk kita meneguhkan diri kita bahwa diri kita muslim. Jaga keislaman kita. Wa anta sa'ir ahli zamanika, sementara engkau kan berada di dalam zaman engkau tahu malam yaghribkal jawaz, selagi itu tidak boleh, fa dalam tajuzil musayyarah fala tusayyir, kalau tidak boleh itu untuk diperjalankan engkau enggak boleh jalan kalau begitu jadinya. Selagi itu jalan yang enggak benar, jangan kau ikuti. Dan kau ikuti perjalanan-perjalanan yang enggak benar. Ada orang melakukan perbuatan yang enggak benar, kemudian kita ikuti. Itu kan kelompok. Ya, tapi kelompok enggak benar, enggak boleh diikuti. Walaupun itu kelompok namanya. Sekte namanya. Dalam satu sekte, orang daripada ngaji mendingan kita jalan-jalan. Dalam istilah kalau sekarang kalau punya motor apa? Touring gitu. Jangan ikutin yang kayak gitu. Jangan ikutin. Waktunya ngaji. Ngaji. Iya, waktunya ngaji kemudian kita diajak ziarah. Mana lebih istimewa, ngaji atau ziarah? Gitu. Kemudian waktunya ngaji kita diajak maulidan dan sebagainya. Mana lebih istimewa antara ngaji dengan maulid? Ngaji, gitu. Maulid nih, di sini ada kiai besar, mau kiai kecil kayak, mau kiai besar kayak, ngaji lebih istimewa. Ya, ketika ngaji itu terlepaskan, nah itu bentuk dari kesalahan. Itu kedatangan Al-Habib Umar di Indonesia, di Malaysia, kemarin di Singapura, ini ke Thailand, ya. Mudah-mudahan malam ini Habib Umar sudah sampai di Thailand. Itu di antara dakwah Habib Umar, bagaimana memberikan kesan orang untuk berada di majelis salim, seperti majelis seperti sekarang kita berada. Beliau mengajarkan di masjid, beliau mengajarkan di gedung, beliau mengajarkan di mana beliau berada. Itu di antara saripatinya, beliau ngajak orang untuk ada di satu majelis, mudawamah kepada sang ulama. Itu ngaji, telaten. Ngaji lagi. Itu diantara inti dari dakwah beliau. Makanya saya sering katakan kepada jamaah, andaikan tuh jadwal Habib Umar padat di Jakarta kemarin, kita nggak bisa kesana dan kesana sini, minimal kita ikut pengajian Habib. Di Istiqlal misalnya, Sabat, Ahad, Isnin, hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Minimal tuh 3 hari. Karena saripati ucapan Al-Habib Umar itu dalam pengajian subuh. Ini kita lahuna walahuna, di sono kita nggak datang, di sini nggak datang, musibah. Sementara katanya kita bersambung sanad kita kepada Al-Habib Umar. Pendusta namanya. Gak ada orang cinta tapi dia tidak mendekat. Orang mengaku cinta tapi nggak mendekat, itu pendusta. Gitu, mengaku-ngaku anak muridnya Habib Umar, saya pencinta Habib Umar, tapi Habib Umar datang kita biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Nah, Habib Umar dengan capeknya, dengan lelahnya, dari jauhnya, dengan membawa ongkos yang sangat luar biasa banyaknya, kita didatengin. Allah. Kecuali kalau kita punya udzur. Andaikan kita perlu jalan kaki. Andaikan kita perlu ngesot. Gitu. Boro-boro sih kita datang ke rumah guru, ini guru datangin ke kita. Ya, boro-boro kita datang ke rumah guru untuk belajar. Assalamualaikum. Kita nunggu di hadapan pintu guru. Guru belum datang, tunggu aja dulu. Dan bahkan di antara adab sang murid nggak ngetok pintu guru. Gitu. Adab.
Wa qala radhiyallahu anhu, man arada min ad-dunya hajatahu wa ma la budda lahu minha la yaqta'u dhalika min umuri dinihi bal umurud dini tusayyiruhu wa taziduhu faman ja'ala ad-dunya hidaan mana'tahu an-najasata wa syauka wal adha wa naf'atahu wa huwa azizun fa in ja'alaha ala ra'sihi قدرته ووضعت من قدره دليلا بل لو جلس وهو في رجليه ينبغي له أن ينزعها فكيف إن جعلها على رأسه. Beliau berkata, Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, man arada minad dunya hajatah, barang siapa dia menghendaki dunia menurut hajatnya, menurut kebutuhannya. Kita butuh dunia kan menurut kebutuhan kita. Kita hidup di alam dunia sebentar. Kalau kita cari kebanyakan di luar hajat kita, capek kita, nggak ada manfaat. Kita cuma sekedar butuh 5, kita dapetin 500. Yang ada adalah beban. Paham nggak jemaah? Kita butuhnya 5, kemudian kita paksa untuk mendapatkan 500, dapat. Dan 500 itu adalah beban. 5.000 apalagi. Semakin banyak yang dia dapati, semakin beban buat dia. Dengan berbagai macam alasan. Oh kan saya mau membantu Fulan bin Fulan, boleh. Selagi niatnya kuat. Tapi jarang sekali orang mempunyai niatan yang kuat. Pokoknya nanti kalau misalnya saya kaya, saya bakal memberi. Dan itu jarang terjadi. Biasanya orang kalau udah kaya, menurut maunya dia. Ya, kalau udah kaya menurut maunya dia. Bagaimana perusahaannya itu diperbesar lagi. Bagaimana rumahnya itu yang tadinya 1 bisa 2. 2 bisa 3. 3 bisa 4. Yang tadinya mobilnya 1 bisa 5. Dan itu nggak benar. Itu nggak benar. Kalau misalnya dia betul-betul mau membela kaum muslimin, dari awal dia punya duit banyak, dia nggak beli rumah lagi. Dia bantu kaum musliminnya ada. Kalau betul-betul niatnya kuat. Dia hajatnya 5, tahu-tahu dapat 500. Berarti 495, ya kan? 495 buat kaum muslimin. Tapi nyatanya ketika dia mendapatkan melebihi dari hajat yang dia maui, tadi saya bilang, tambah rumah lagi. Oh, beli kebun lagi. Oh, beli apartemen lagi. Yang seperti ini cepat runtuh jamaah sekalian. Karena tidak sesuai dengan niat. Tadi saya katakan orang boleh jadi kaya, tapi ingat niatnya. Bisa paham jamaah? Orang boleh jadi kaya, boleh. Jadi konglomerat, boleh. Engkongnya merat juga nggak apa-apa. Bukan cuma sekedar konglomerat doang, engkongnya merat nggak ada masalah. Engkongnya apa semuanya nggak ada masalah, boleh. Tapi ingat, ketika dia sudah mendapatkan kelebihan, buat diri diakah atau buat kaum muslimin? Kebanyakan buat siapa? Buat diri sendiri. Tadi saya bilang, waduh kayaknya rumah saya udah sempit, belaga udah. Diperbesar. Namanya kalau udah berbesar, orang kalau udah bikin rumah, pasti akan ada nafsu. Nafsu birahi. Oh, kayaknya ini kurang deh, mulai. Oh, kita udah punya duit, mulai. Yang tadinya dia cuma sekedar belanja di Alfamart atau Indomaret, atau apa namanya yang kecil-kecil? Apa? Madur. Ya, itu dia. Madura, Indomaret, Alfamart. Udah sekarang kalau udah punya duit banyak, lebih. Kenapa? Duit banyak. Akhirnya pengeluarannya lebih banyak gak? Banyak. Lupa, udah mulai dia lupa. Udah mulai lupa. Gitu. Tadinya dia cuma sekedar pengeluaran dalam seharinya 100, 200, ini 2 juta. Kan saya punya duit. Lupa.
Tugas awalnya katanya dia mau membantu kaum muslimin. Rumahnya yang tadinya di mana, pokoknya di mana, tahu-tahu udah pindah, saya udah kaya. Lupa dia membantu kaum muslimin. Lupa dia. Lupa. Gitu. Tambah 2, tambah 3, 4, 5. Masa anak saya cuma pakai mobil Sanyo? Sanyo. Oh, jangan dong itu, harus mobil ini. Wah, nafsu birahi udah. Masuk. Karena jarang sekali orang yang mempunyai kekuatan dalam ekonomi untuk membantu umat. Terkadang orang kalau lagi miskin ingat, kaya lupa. Itu makanya di sini kita diajarkan pantas orang dari miskin kaya, tapi dia tidak istiqomah, dia bakal jatuh. Siapapun orangnya. Siapapun orangnya, dia miskin. Bisa jadi kaya dengan kesungguhan mungkin. Dan kesuksesan yang dia dapati. Tapi ketika itu dia tidak bersyukur. Dia melupakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Siap untuk jatuh. Sebagaimana siap dia untuk naik, siap untuk jatuh. Kalau dia ingin hajat di dunia, la yaqta'u dzalika min umuri dini, dia tidak boleh memutuskan urusan agamanya. Jadi kalau misalnya dia mau berhajat dunia, dia mau jadi orang kaya, jangan lupakan agamanya. Jadi enggak, tadinya dia ngaji, kayak kemudian dia jadi manajer, ngajinya berkurang. Pasti kayak begini banyak banget. Padahal baru cuma sekadar manajer, gitu, manajer gombal-gambel misalnya, itu lupa. Padahal sebelum dia jadi manajer, setiap hari dia ngaji. Lupa dia. Jadi manajer yang tadinya ngaji setiap hari berubah seminggu sekali. Jadi direktur lebih tinggi lagi sebulan sekali. Kan asalnya nggak seperti itu. Dia cari dunia, agamanya nggak boleh hilang. Dia cari dunia, agamanya nggak boleh hilang. Bagaimana mungkin dia cari dunia dengan banyaknya? Pada akhirnya ketika disuruh ngaji, saya sibuk, saya capek, saya melakukan aktivitas kan buat umat. Umat apa yang ente kasih? Yang ada sisanya baru buat umat. Setelah udah bikin rumah, setelah udah bikin gedung, setelah bikin umat. Ini umat. Lupa. Baru Muridin saya pada kan urusan dan kau tambah. Semakin kau jaya di dunia, kau semakin punya banyak, harusnya kau lebih kuat, kau lebih kuat. Nah, orang jadi RT makin kuat. Mana orang jadi ngaji ada orang ini dia Allah Subhanahu berkaya OKB lupa dia punya jabatan, lupa dia dengan nasib dengan agamanya itu sejak dunia dulu antara dunia dengan agama. Karena dunia batasan, menerapkan batasan seperti 70-80 tahun. Karena 80 tahun udah kesana ecok, kesini udah nggak bisa dimaksimal. Jangan maksimal kerja juga bisa. Tapi kalau misalnya masalah terus, gitu, kan ada batasannya. Akhirnya namanya apa sejajar antara dunia dan akhirat kan tidak. Di mana akhirat gitu. Kita kerja
itu akhirat itu bisa nggak bisa kita kita itu tidak imbang karena akhirat yang harus datangnya dari dunia keimbang. Ini orang sudah punya pemahaman 2 jam, 2 jam, sebentar kerja 8 jam, belum pulang dan perginya 10 jam, ada sebagian 12 jam. Apakah ada 12 jam? Ada kayak Jepang kita jadikan dunia cuma sekedar sendal loncatan kita berarti kita bukan alasnya saja. Faman ja'ala dunya hidan, orang siapa yang menjadi dunia sebagai sendal. Ini dunia jadikan sendal. Namanya sendal udah jelek ganti, udah sempit ganti, udah kemudian apa namanya mengecil tuh atau menipis ganti. Mana tahun najasata wa syauka wal adha wa naf ata. Engkau cegah sendal tersebut dari kena najis. Iya dah. Kita tahu di situ ada najis. Walaupun kita udah pakai sendal, hati-hati jangan sampai kena najis. Wa syauka, hati-hati kita kalau udah pakai sendal di situ ada duri. Wal adha atau sesuatu yang bisa menyakitkan. Wa hazizun, itu jarang sekali. Jarang sekali. Orang biasanya tuh kalau udah pakai sendal dia lupa. Padahal kalau udah dia pakai sendal seharusnya dia hati-hati juga. Bisa jadi di depannya ada paku. Walaupun tuh dia udah pakai sendal, tuh ada paku, ya jebol-jebol juga. Yang rusak kakinya pada akhirnya. Ini orang lupa. Lupa, dianggap sendal itu adalah segala-galanya. Jadi seakan tuh seseorang menyatakan bahwa dunia seakan segalanya. Padahal tidak. Iya. Kita taruh di masjid, hilang. Udah kita taruh tuh sendal sebelah kanan di sebelah barat, sendal sebelah kiri di sebelah timur, hilang juga. Ada sebagian orang naruh sendal di bawah bedug, hilang juga. Ada bahkan sebagian orang naruh sendal di dalam kurung batang, hilang juga. Itulah dunia. Dunia bagaikan sendal. Masa sendal kita pikirin? Allahu Akbar. Sendal yang nggak ada harganya kita pikirin. Kita menuju akhirat kita masih mikirin dunia. Nggak hasil. Akhirnya akhiratnya nggak sampai, dunianya nggak dapat. Ya Allah, saya usaha begini-gini amat, dia pikirin. Bukan dia introspeksi dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kok saya kerja dapat duit sebegini-begini aja? Dia mikirin tuh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi dia nggak mikirin akhiratnya. Yang dia pikirin kerjanya. Kok saya kerja nggak dapat duit mulu? Kalau saya dagang nggak pernah bagus. Kalau saya kerja kok nggak naik-naik mulu? Dia nggak pernah mikir ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya hari ini udah baca Quran berapa bait? Berapa halaman yang sudah baca? Ini saya sholat sunat udah berapa puluh rakaat. Saya ngaji udah berapa waktu dan udah berapa lama. Saya bersedekah udah banyak gak? Kalau misalnya orang berada dalam satu persimpangan jalan yang dia pikirkan adalah dunia, rugi dia. Dunia nggak dapat, akhirnya akhirat nggak dapat. Karena yang dipikir ya, saya udah kerja, kok nggak jadi pimpinan sih? Saya udah kerja, kok nggak tambah-tambah duit sih? Saya udah jualan, saya dagang, saya udah punya usaha, kok begini-begini aja? Akhirnya dunia nggak dapat, akhiratnya luntur.
Nih, banyak orang model seperti itu. Fa'in ja'alaha ala rasi, andaikan ada orang menjadikan dunia di atas kepalanya. Gazartahu wada'ta man Gazartahu, engkau bakal merusaknya dan engkau meletakkan kadarnya yang tidak sesuai. Masa sendal di atas kepala? Kan tidak sesuai kadarnya. Sendal itu untuk kaki, bukan untuk kepala. Dunia itu untuk pijakan, bukan untuk pikiran. Masa kita mikirin dunia? Ya Allah, duit saya mau begini, ya Allah, mikirin. Dunia itu sendal. Jangan ditaruh di atas, jangan mikirin dunia. Karena kita udah punya Allah namanya, memberikan kita akhirat. Dan dunia nyangkut kalau kita benar. Makanya benarkan diri kita dulu, bersihkan hati kita. Dengan kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata-katanya sangat dalam. Iya kan? Sampai saat ini yang kita pikirkan dunia. Ya Allah, rumah saya masih begini-gini aja. Masih ngontrak. Lah kita aja hidup di dalam dunia ngontrak di sisi Allah. Kita hidup di dalam dunia ngontrak. Satu waktu Allah ambil, siap gak? Siap, tidak siap, wajib siap. Satu waktu Allah Subhanahu wa ta'ala ambil. Karena kita ngontrak. Kita mikirin ngontrak, kita mikirin nggak punya duit. Dunia bukan untuk pikiran kita, dunia itu untuk landasan kaki kita. Karena kita hidup di dalam dunia, betul, tapi kita tidak abadi di alam dunia. Gitu. Barang siapa yang menjadikan ibaratnya tuh sendal di atas kepalanya, lucu saja. Sendal itu buat di kaki, bukan untuk di kepala. Demikian dunia itu bukan untuk pemikiran kita, bukan untuk tujuan kita. Wahya balau jalasa wahya fi rijli, andaikan dia duduk dengan kedua kakinya, dia misalnya mau duduk sendal di atas sendal, tapi sendalnya di situ ada apa namanya, kan sendal yang bagus di situ ada namanya kayak paku gitu, besi gitu. Kan nggak mungkin kita duduk di sendal kita, atau mungkin sendal kita mahal, kita nggak mau kita rusak nanti akhirnya. Yang bagi lawan yang dia perlu untuk mencopotnya, nggak mau dia duduk di atas sendal. Sama kita tuh jadikan dunia itu sendal, jadi jangan berpaku dengan dunia. Jangan kita merasa nikmat dengan dunia kita. Ini duit. Jabatan. Gitu. Terkadang orang ada duit dia ibadah, nggak ada duit dia ngambek sama Allah. Ini yang rusak. Gitu. Ibarat ngajinya dia kalau ada duit, nggak ada duit dia nggak ngaji. Dia punya duit dia sholat, nggak ada duit dia nggak sholat. Padahal kewajiban dia sholat di dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya duit nggak punya duit, wajib dia untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketentuan yang ada. Fa kaifa in ja'alaha ala rasih, andaikan itu sendal dia dijadikan tempat duduk, nggak selayaknya. Sendal itu bukan untuk tempat duduk, bukan untuk alasan dia duduk. Apalagi kalau dia jadikan sendal itu di atas kepala. Ada nggak? Kemudian ketika jalan, kemudian sendal kita taruh di atas kepala. Ada nggak? Majnun dia, gila. Masa di atas kepalanya sendal? Berarti kebanyakan orang adalah gila. Termasuk kita. Bisa jadi kita gila. Dunia. Dia terobsesi dengan masalah dunia. Tujuannya adalah dunia dan dunia. Bagaimana nih saya? Astagfirullah. Bagaimana saya besok harus punya motor? Nggak pernah dia pikirin ntar malam dia tahajud. Dia nggak pernah mikirin besok masih hidup atau enggak. Harus punya motor.
harus punya mobil, harus punya rumah. Pokoknya di tahun ini saya udah harus punya rumah. Nggak pernah dia target. Sudah berapa lama dia dan sudah berapa banyak khatam Quran, khatam zikir. Dia sudah melangkahkan kakinya itu di tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu ma ankarna ala ahli hadha zamani fi akhdhi ma la budda minhu wa ma yughnihim an at-takaffufi lin-nasi wa inma ankarna alaihim rif'ataha wa ta'dhimaha wa tahaluka 'alayha hatta dayya'u bisababiha huquqallah ka ikhraj salawati an awqatiha wa an awaliha aw an al-jamaah. Kita, kata Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, nggak pernah mengingkari orang pada zaman sekarang itu memenuhi kebutuhannya dan bahkan bisa menjadi orang kaya. Kami nggak mengingkari, boleh. Dia memenuhi kebutuhannya dengan kerja, boleh. Kerja dan kerja sampai bahkan dia kaya, boleh. Kami nggak mengingkari. Ini takafuf ya linnas. Bahkan cukup dari orang, artinya dia nggak minta-minta lagi sama orang. Boleh, itu bagus sekali, bagus. Wa inaman karena alim, tapi kami ingkari rif'atah wa ta'zimah, dia meninggikan dunia. Orang kerja untuk cuma sekedar batasan, dia nggak minta-minta. Bukan tuh dia kerja untuk menjadi konglomerat, tidak. Ini orang banyak salah kaprah. Pokoknya saya kerja harus menjadi bangsawan, harus kerja untuk, semakin orang mempunyai banyak harta, semakin hisabnya banyak. Walaupun tuh dia sedekah sama orang, tetap hisabnya banyak. Belakangan, andaikan dia masuk surga, belakangan masuknya. Walaupun tuh dia ahli sedekah. Sedekah, di sana sini dia sedekah. Dia kaya, masuk surganya belakangan. Itu kalau benar. Bagaimana kalau tidak benar? Sementara kebanyakan orang kalau udah kaya lupa. Wa ta'zima, dan bahkan dia mengagungkan dunia gitu. Dia udah dapat satu jabatan, mau 2, mau 3, mau 4, udah dapat 1, mau yang lebih tinggi. Sebenarnya nggak ada masalah. Jabatan yang dia bakal raih itu tidak masalah. Yang jadi masalah kalau dia melupakan akhiratnya. Gitu. Sebelum jadi anggota DPR ngajinya rajin. Udah jadi anggota DPR. Lupa dia. Sebelum jadi anggota MPR rajin. Tapi setelah udah menjabat MPR, lupa dia. Kan udah anggota MPR. Kenapa emang? Anggota mau dewan kayak, mau dewan resolusi keamanan PBB kayak, mau apa namanya, tetap ngaji adalah ngaji. Kewajiban dia sebagai seorang muslim berada dalam pangkuan Allah. Semakin orang berada dalam pangkuan Allah, berarti dalam ridhonya Allah. Ya kan? Pangkuan Allah di mana sih? Majelis. Tempat mereka para ulama-ulama berada itu pangkuan Allah. Wa tahaluka 'alaiha, dan bahkan dia membinasakan dirinya. Itu yang kami ingkari. Orang mau nyari harta boleh, mencari kekayaan boleh, tapi dia malah membinasakan dirinya. Tenggelam dengan hartanya. Tenggelam. Dia udah jabatan tinggi, tenggelam. Dia punya harta banyak, tenggelam. Dia udah orang yang sangat masyhur, terkenal, tenggelam. Padahal awalnya dia di masjid, mushola, majelis. Masjid, mushola, majelis. Terkenal dikit udah lupa dia. Terkenal dikit udah lupa dia. Hatta dayya'u bisababiha huquq, gitu. Sambil ngerokok. Oh iya. Hari ini saya meeting. Oh iya, saya ini mau lihat perusahaan. Saya mau ngelihat kantor saya yang sebelah sana. Lu ngaji, bukan lu ngelihat kantor. Waktunya lu ngaji dalam bahasa Betawi. Kalau dalam bahasa Jawa, apa? Ini yang lagi tidur dibangunin.
Bahasa Jawanya apa? La haula wala quwata. Turunnya tidur. Kewajiban untuk seorang rakyat dan pemimpin ngaji, mencari ilmu, duduk bersama. Enggak ada perbedaan di situ. Mau dia raja, mau dia pembesar, mau dia rakyat, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka paham ini semuanya, tidak akan terjadi negara dengan ombang-ambingnya. Tidak ada kerusakan negara dengan faktor ekonomi, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan dan sebagainya. Enggak. Sejahtera. Jadi bahasa Jawanya apa? Kok turu lagi? Haula wala quwwata. La ilaha. Kaikhrajis salawati an awqatiha, seperti dia keluar salat dari waktunya. Gara-gara dia udah kaya, udah jabatannya tinggi, salat udah keluar dari waktunya. Dia salat zuhur jam 4 sore. Kenapa? Saya sibuk. Saya ada ngelihat pohon cabai sebelah sono, pohon ini sebelah sini, saya ngelindingin duit sebelah sono, transfer sana. Oh, kemudian ini saya ketemu dengan rekanan bisnis. Proyek gitu, proyek ngebohongin orang. Ya kan, proyek ngebohongin orang. Masya Allah, proyeknya banyak. Dia lupa dia, proyek dengan Allah dia lupa. Proyek dengan Allah dia lupa. Proyek untuk ngebohongin orang, dia kuat banget. Dari satu proyek ke proyek berikutnya, dia belum sholat. Sampai pada akhirnya, dia sholat di luar waktunya. Zuhur jam 4. Sholat asar udah jam 7 malam. Allahu Akbar. Gak berkah. Awa'an awailiha, atau dia sholat keluar dari waktu awal-awalnya sholat. Gitu. Dikatakan ulama, itu kalau misalnya udah melebihi dari batas setengah waktu, itu makruh sholat. Waktu makruhnya sholat. Misal, kita sekarang jam 3 asar. Jam 3 asar. Kalau masih jam 4 itu masih awal waktu sholat. Tapi kalau sudah jam 5 lewat, setengah 5 lewat, itu malah makruh sholat dia. Wajib dia mendirikan sholat, tapi di waktu makruh. Haram sholat kalau udah keluar waktunya sholat. Dapat dia haram. Na'udzubillah min dzalik. Kita tunda-tunda sampai pada akhirnya nggak ada uzur, nggak ada sebab, kita jadikan tuh sholat zuhur sampai setengah 3, udah jadi makruh, atau jam 2. Tapi kalau misalnya sholat zuhur jam setengah 12, kita sholat zuhur jam setengah 1, masih awal waktu. Gitu. Seharusnya kita memahami syariatul Islam lebih dalam lagi. Enggak yang disebut dengan awal sholat, habis azan langsung qomat, enggak juga. Gitu. Enggak juga. Apalagi di waktu-waktu siang. Kita lihat sekarang ini siang, Masya Allah, cuma Masya Allah. Apakah kemudian habis sholat, habis azan, kemudian langsung sholat? Orang lagi kepanasan. Nunggu ademnya dulu. Itu dia benar. Alhamdulillah. Awanil jamaah, atau dia udah kaya sekarang, udah dapat jabatan, tapi dia nggak mau sholat berjamaah. Saya sibuk ngurusin duit, saya di depan laptop, mau sibuk nggak jamaah. Ini nggak berkah jamaah, rusak malah. Dia diibaratkan kehilangan 1 juta, tapi dia cari 1.000 rupiah. Hilang 1.000 rupiah, dia cari, dia lupa 1 juta yang udah hilang. Udah 1 juta, dia nyari 1.000. Kan lucu-lucu aja. Gitu.
Wa kana salafu la yatrukuna syai'an min umurid dunya yatimu fi aidihim. Mereka para ulama terdahulu tidak meninggalkan urusan dunia, betul tidak meninggalkan urusan dunia, mereka tetap berdagang, tapi dagangnya untuk ibadah. Mereka kerja, tapi kerjanya untuk ibadah. Ya, kita kerja boleh, kita nggak minta-minta sama orang. Anak dan istri kita, keluarga besar kita tercukupi, bagus, sangat bagus. Bal idza tamma min jihatin, bahkan kalau misalnya sudah sempurna bagian nagisan minal jihatil ukhra, kemudian dia tambal dari urusan yang lain. Nah, biasa orang. Kalau misalnya orang udah kaya, oh, saya udah dapat ini, sebelah sini belum. Saya udah bangun ini, sebelah sini belum. Biasa tuh kalau orang udah kaya dikit. Biasanya seperti itu. Saya udah bangun ini, oh iya saya belum punya kandang. Kucing disiapin kandangnya. Sementara buat anak dan istrinya, Allahu Akbar. Dia siapin kandang kucing dengan ratusan juta. Kandang kucing. Dan ini udah terjadi. Saking kayanya tuh orang. Saking kayanya orang. Dia lupa dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambal sulam aja terus. Kalau orang udah kaya, pasti akan ada yang kurang. Saya udah bikin rumah 1, udah bikin rumah 2, 3, dan 4. Kayaknya kurang dah. Oh, harus punya apartemen. Kalau ini tujuannya nggak benar. Seperti pejabat udah dapat 1, 2, 3, dia nggak bisa menjalankan, mau mendapatkan berbagai macam jabatan. 1 jabatan aja dia nggak jalanin. Gitu. Aufu bil uhud. Sempurnakan janji-janji. Janji itu wajib disempurnakan. Semakin kita menjadi banyak menjadi pejabat, semakin kita dekat kepada Allah. Itu seharusnya. Semakin kita banyak berjamaah, bukan malah sibuk. Jadi pertama kali orang yang bakal masuk neraka adalah imam yang tidak adil. Siapa imam yang tidak adil? Dia pejabat tapi melupakan akhirat. Atau mengurangi jatah akhiratnya. Mau RT, mau RW, mau semuanya pokoknya pejabat. Sama kita juga pejabat di dalam rumah tangga. Kita sebagai kepala keluarga, ya kan? Kita sebagai kepala keluarga, tapi kita nggak mampu mendidik anak dan istri. Istri nggak baca Quran, nggak bisa baca Quran, kita diemin aja, dosa. Anak-anak tuh nggak sholat berjamaah, kita diemin aja, dosa. Anak-anak setiap hari tuh main HP mulu, kita diemin aja, dosa besar. Kita biarin aja, udah kesian apa? Masa anak kita masuk neraka kita bilang udah biarin kesian, apaan kesian? Waktunya subuh dibangunin, kesian tuh anak subuh nggak pakai kesianan, gitu. Siram dengan air, jangan air panas, jangan. Siram dengan air untuk sholat subuh, dan ini adalah kewajiban orang tua terhadap anaknya. Kalau 7 tahun dia nggak sholat aja wajib dipukul. Anak 7 tahun nggak sholat wajib dipukul. Bagaimana? 15, 20, astagfirullahaladzim. Berapa banyak anak-anak kita di waktu-waktunya subuh asik tenggelam dalam tidurnya. Kesian apa? Kesianan apa? Nggak menjalankan perintah Allah kok kesian. Mau masuk neraka kita biarin. Seakan tuh kita ngelihat bagaimana anak dipanggang. Oh iya. Tepuk tangan, anak dipanggang. Di dalam api neraka iya dan sebagainya. Kalau di situ ada ular, cepet dong selamatin anak kita. Demikian ketika anak-anak kita di waktu subuh, nggak ada alasan capek. Oh, anak baru pulang kerja, nggak ada alasan mau pulang kerja. Anak habis dari meeting nggak ada alasan. Salat adalah salat. Oh, anak kesian nih, sakit aja wajib untuk dibangunkan untuk salat. Apalagi yang lainnya. Labu dan tadhaba. Kalau begitu jadinya wajib engkau melakukan satu aktivitas. Ini tadi saya katakan kalau orang udah kaya pasti dia merasa kurang. Betul. Orang biasanya punya 5 juta, kemudian sekarang dia punya 50 juta, kurang aja. Ya Allah, iya. Padahal 5 juta dia merasa cukup. Giliran udah 50 juta,
Iya ya, belum beliin buat si dia. Alhamdulillah min dzalik. Belum ngasih hadiah buat si dia. Ngasih kembang, ngasih kambing, masih ngasih kumbang buat si dia. Apa-apaan? 5 juta tadi awalnya cukup. Kenapa giliran 50 juta? Pasti ada kurangnya. Oh, saya belum beli sepatu Adidas. Saya belum punya apa namanya ini dan itu. Ada kurangnya. Gitu. Jadi itu orang nggak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Labu dan tadzaba fata'dhumahu surata. Kalau begitu jadinya engkau harus merasa itu kerugiannya makin besar. Jadi belum tentu orang semakin kaya semakin bersyukur. Belum tentu orang semakin punya jabatan semakin hebat, belum tentu. Bisa jadi malah dia jabatan malah nggak pernah ngaji, nggak? Nggak. Dulu sebelum punya jabatan ngaji. Gila udah ada jabatan nggak ngaji. Dulu sebelum ada kekayaan ngaji, gila ada kekayaan dia nggak dilupa. Jadi makin banyak tuh kerugiannya. Kita kan ngelihatnya, masya Allah, hartanya, masya Allah. Kita ngelihat zahirnya, tapi batinnya keropos. Wa in kana man talaba liya bayrabya. Andaikan tetap dia mencari dunia untuk berlaku baik, misalnya dia cari dunia, dia mau cari dunia, dia cari harta, dia cari jabatan, dia cari tuh, pokoknya saya harus jadi ini, saya harus jadi itu, saya jadi orang kaya misal, nah giswa aglin wadin, itu adalah orang yang kurang akal dan agamanya, tetap kurang akal dan agama. Kenapa nggak tambahin dunia? Kenapa nggak tambahin akhirat? Akhirnya dia nggak tambah dunianya, yang dicari lagi, dicari lagi. Banyak orang di masa mudanya capek kerja, giliran udah tuanya rumah sakit mulu. Habislah duit yang dia sudah lakukan, dia sudah kumpulkan dengan banyaknya, akhirnya untuk biaya rumah sakit. Itu banyak. Giliran waktu tuanya sakit sudah. Giliran waktu tuanya nggak bisa kemana-mana. Kalau lagi waktu dia dunia kerja sampai ke ujung burung dia kerja. Giliran biasa nih orang udah pensiun mau ngaji. Mau ngaji bagaimana? Kakinya udah lemah. Matanya udah lemah. Pendengarannya udah lemah. Bisakah? Nggak bisa. Fakaifa biman yatlubuha linaili syahawat. Orang kalau mencari dunia tujuannya udah kebaikan aja, itu adalah agamanya kurang. Dia nyari dunia nih. Saya mau nyari dunia, mau ngebenerin dunia nih. Saya mau bantu orang, tetap akal dan agamanya kurang. Apalagi kalau dia mau nyari dunia untuk syahwat, kemauan dia. Pokoknya saya harus jadi, apalagi. Susah menjaga niat jamaah sekalian. Dan istiqomah dalam niat itu susah. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau menjabat sebagai khalifah, itu saking menjaga amanat itu tidak pernah tidur siang, tidak pernah tidur malam. Demikian kakeknya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab dan kakek dan cucunya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, sebagai presiden kala itu. Mau tidur siang takut urusan negara, takut masyarakat butuh. Ketika mau tidur malam, kewajiban dia dengan Allah Subhanahu wa taala terlupakan. Bahkan sampai Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu menjabat sebagai khalifah 2 tahun, cuma 1 atau 2 kali bersetubuh dengan istrinya. Bersetubuh dengan istrinya. Sekali atau 2 kali. Sibuk udah dengan Allah, sibuk dengan negara. Ini baru dilantik. Langsung kemana? Pom bensin. Kemana? Ke puncak. Baru dilantik ke puncak. Baru dilantik lagi ke puncak. La haula wala quwata illa billah. Orang solehnya kita dilantik ngerjain tugas. Lupa sama istrinya, lupa.
mandi junub cuma 1 dan 2 kali selama 2 tahun. Mikirin umat. Kita tadi saya bilang baru dilantik mikirin, waduh, bulan madu ke sana dan ke sini. Sana lagi, sini lagi. Habis duit negara untuk cuma sekedar hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Cuma untuk nafsu birahinya dia. Bahkan terkadang Sabtu Minggu nggak boleh diganggu. Saya astagfirullahaladzim. Apa? Wa tamattu'i bil-ladzati, apalagi kalau misalnya orang mencari dunia, harta, kekayaan, jabatan, tujuannya untuk kelezatan. Enak kali ya. Wa umuri dunia, atau tujuannya untuk dunia. Kari jelai seperti di antara 2 kaki al-mihwak. Kaki yang tidak stabil. Kula martafat wahidah, kalau misalnya satu naik, yang gak bakal bisa satunya itu sejajar. Orang satu udah ditekin, habatatul ukhra, pasti yang satu jatuh. Kalau misalnya ini kaki, kita punya kaki satu, yang kanan dan yang kiri. Yang kaki kanan kita taikin, kelamaan bakal jatuh juga yang kanan. Demikian kalau misalnya kaki kiri kita taikin, bakal jatuh juga kaki yang kiri. Nah, itulah dunia. Itulah dunia. Kelamaan dengan dunia tidak ada bagusnya. Tapi tetap aja orang udah dikasih tahu, mau cari juga udah. Mau nyari juga. Kalau engkau mau mencari pemimpin, carilah pemimpin yang nggak pernah nyari-nyari bahwa dirinya sebagai seorang pemimpin. Gitu. Semua pemimpin. Sayyidina Abu Hurairah, beliau ketika diperintah oleh Sayyidina Umar bin Khattab sebagai pejabat, Sayyidina Abu Hurairah, itu beliau tolak, jangan engkau jadikan aku sebagai pejabat. Jangan engkau jadikan aku sebagai pejabat. Kata Sayyidina Abu Hurairah di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian akhirnya dilantik juga sebagai pejabat. Ketika dilantik sebagai pejabat, ini beliau nggak suka bahwa jadikan sebagai seorang pejabat. Lama-kelamaan keenakan. Orang biasa kalau udah jadi pejabat keenakan. Akhirnya mintalah Sayyidina Abu Hurairah kepada Sayyidina Umar, ya Khalifah, kalau begini jadinya aku sudah merasa enak dalam jabatanku. Putuskan aku hubungan dari jabatan ini. Yang ada. Kita udah jadi atasan, mau lebih atasan lagi. Modal tinggi, mau tinggi lagi. Kita udah dapat duit banyak, udah punya 1 perusahaan, mau 2, mau 3. Walaupun tujuannya, oh saya ini mau ngebantu. Bohong. Kalau ngebantu, bantulah orang yang terdekat. Kalau benar mau membantu, dan diantara orang yang ikhlas, dia kaya, dia ikhlas, yang dia pertama kali dia bantu adalah orang terdekat. Bukan orang-orang jauh. Bukan orang-orang cari muka di sana dan di sini. Siapa orang-orang terdekatnya? Karyawannya, keluarganya, orang terdekat dengan dia. Itu yang harus dimakmurkan. Yang tadinya gajinya 3 juta menjadi 6 juta, misal. Yang tadinya 6 juta menjadi 12 juta, itu namanya memakmurkan orang terdekat. Itu kalau misalnya dia benar sebagai seorang pejabat. Bukan malah dia kasih sana, kasih sini, kasih sana, kasih sini. Sementara orang terdekatnya itu nangis. Orang terdekatnya itu, lunta-lunta. Mau bayaran anaknya, nggak bisa. Padahal dia kaya lantaran karyawan. Dia tinggi lantaran karyawan. Tapi karyawan nggak pernah dikasih tambahan. Mau tambahan gajian kayak, mau rezeki dan sebagainya. Tapi orang yang sebelah sana, sebelah mana tahu, Masya Allah, cuma Masya Allah. Itu namanya bukan tujuan mencari dunia. Dia udah melupakan dunia kalau begitu jadinya. Kalau orang ikhlas jadi orang kaya, yang lebih dia perhatikan awalnya adalah orang terdekat.
Bagaimana bisa disejahterakan? Nah, itu diantara ciri keikhlasan seseorang setelah kaya, gitu. Bisa paham jemaah? Bisa paham jemaah? Gitu. Wa qala radhiyallahu anhu li rajulin minal muta'alliqina bi ilmi adh-dhahiri ihya fi qalbika wa mutta fi nafsika fa innal qalba lahu sifatun kazuhdi wa tawaddu'i wan nafsi laha sifat wan nafsu laha sifatun karragabati fid dunya wa riya wa hubbil jah wa idza tasafa al-qalbu bi sifatin nafsi indaraja fiha wa idza tasafatin nafsu bi sifatil qalbi indarajat fihi wal muta'alliqu bil fiqhi ay faqat la yuftahu alaih fatali fil arba'in al asl wa khudh bima fi kutubil imam al ghazali wa la tatlub bit tadqiq fa inna hadhihi al ashya fi hadha zaman ila ta'i aqrab. Beliau al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir berkata tentang seseorang yang mempunyai hubungan dengan ilmu zahir. Ngaji fikih, ngaji Quran, ngaji tafsir, ngaji hadis, ngaji. Tapi kan itu ilmu zahir. Ilmu zahir, ilmu nahu, ilmu sorof, bahasa Arab. Betul itu ngaji, tapi ilmu zahir. Nah, ya fi qalbika, engkau hidupkan hati engkau, memutta fi nafsika, dan engkau sudah mematikan jiwa engkau. Ini orang yang kalau misalnya ngajinya aja, tapi ngajinya ilmu zahir melulu. Ilmu zahir melulu, fikih melulu. Ilmu Quran, apalagi masih pada tahsin melulu. Enggak pernah diajarkan ilmu batin. Ngaji tafsir melulu, hadis melulu. Ini walaupun ngajinya kuat, tapi kan ilmunya baru ilmu zahir. Mati hatinya. Jadi kalau misalnya kita ngaji, banyakin ilmu batin. Ilmu batin adalah ilmu tasawuf. Ilmu yang sekarang kita pelajari. Ilmu zahir wajib kita pelajari. Ilmu batin lebih. Paham yang disebut dengan ilmu batin? Ilmu batin adalah ilmu untuk memperbaiki hati. Itu namanya ilmu batin. Bukan yang disebut dengan batin itu adalah ilmu rogo. Gitu, bukan. Bukan ilmu batin kemudian ilmu melayangin orang. Kemudian semangka yang tadinya di bawah kita bilang di atas. Belum tentu orang tersebut sholat. Belum tentu. Apakah itu yang disebut dengan ilmu? Walaupun itu dia bisa ngobatin orang, dia udah sholat belum? Dia udah dekat belum dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Gak ada manfaatnya. Bisa jadi itu adalah ilmu campuran sihir. Jangankan mengamalkan sihir, belajar ilmu sihir hukumnya haram. Bagaimana mengamalkan ilmu sihir? Bagaimana orang menjadikan orang tersihir gara-gara kita? Haram hukumnya. Jadi ini orang yang udah pandai dengan ilmu zahir, udah jadi kiai, dia udah jadi kiai. Tapi hatinya rusak. Udah jadi kiai, tapi pamer ilmu. Udah jadi kiai, tapi dia membeda-bedakan amplop. Emang sih amplop ada yang putih, ada yang merah, dia tahu, tetapi dia bedakan. Ini kalau misalnya, ini amplop gede ngajinya lamaan. Kalau amplopnya kecil, hadratin Nabi Al-Fatihah. Pulang, 300. Ngaji 300. Enggak. 3 juta, setengah jam. 6 juta, 1 jam. Enggak seperti itu. Ngajar itu, ngaji itu, dakwah itu, enggak boleh tujuannya amplop. Tapi kewajiban murid mensejahterakan sang guru. Guru enggak boleh ada ikatan dengan dunia. Bahkan sebagian guru itu, andaikan tuh dia dakwah keluar, dia pakai duit,
duit dirinya, makan dengan duit dirinya. Tapi lagi-lagi umat wajib mensejahterakan guru dan keluarganya. Kewajiban ulama ngajar, kewajiban awam belajar. Kewajiban ulama ngajar, kewajiban awam belajar. Jadi tidak bisa orang walaupun ngaji kuat, tapi ilmu zahir melulu. Nanti pada akhirnya sombong. Orang kalau udah belajar setiap hari fikih melulu, fikih sombong udah nanti akhirnya. Atau ada orang belajar nahu, sorof, belajar bahasa Arab, sombong nanti akhirnya. Karena hatinya kering, hatinya kerontang. Final gal balau sifatun, karena hati ada sifatnya. Kazuhdi wa tawadhu zuhud. Zuhud itu pandai memberi, tapi ikhlas. Pandai memberikan ilmu, tapi nggak pernah ngaku-ngaku. Oh, saya udah dakwah banyak, saya udah ngajar, enggak. Malah yang ada di dalam dirinya, ya Allah, saya jarang sekali ngajar. Ya Allah, dikit sekali saya dakwah. Itu zuhud. Atau orang kaya, duitnya banyak tapi nggak pernah dihitung-hitung. Dia terus untuk kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat, nah itu namanya zuhud. Jadi zuhud itu hanya ada di kalangan ulama dan orang kaya. Di mana orang ulama itu dia mengeluarkan ilmu, dia ngajar, dia dakwah, nggak dia pikir-pikir. Dan bahkan dia nggak pernah mikirin bayaran. Demikian juga mereka orang-orang kaya, mereka sedekah, dia nggak mikir agar orang melakukan kebaikan pula sama dia, enggak. Dia niat ikhlas karena Allah. Wa nafsu laha sifatun, jiwa itu juga ada sifat. Kalau kebati di dunia, ini jiwa nih kita cinta sama dunia. Mulai orang, biasanya orang kalau udah dicium tanganin, oh saya ustaz. Cium tangan saya bolak-balik, astagfirullah. Hormat, engkau hari Senin, pagi kan hormat sama bendera. Ah, begitu juga. Bendera yang dihormatin bagaimana saya? Aduh, gila hormatnya. Gila hormat. Padahal tuh ilmu batin itu diajarin biar kita enggak ilmu gila hormat. Waria itu keinginan batin, keinginan zahir itu, keinginan jiwa, ria, mau dilihat orang. Kalau sedekah biar orang tahu. Kalau dia melakukan kebaikan biar orang tahu. Ria nggak ada manfaatnya. Wahabil jah, dan dia cinta jabatan. Cinta aja jabatan, ilmunya nggak ada manfaat. Ilmu setinggi gunung, tapi nafsunya cuma sekedar satu percikan saja. Itu bakal, percikan nafsu itu bakal menghilangi ilmu yang segunung. Sombong? Ilmunya Masya Allah tinggi. Kalau debat Masya Allah luar biasa. Kuasa dia untuk berdebat. Tapi sombong. Gak ada manfaatnya. Diambil cahaya ilmunya. Dengan diambil cahaya ilmunya, dia gak mampu untuk melakukan ibadah. Amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukanya buram. Mukanya buram. Gitu. Buram. Sama orang hawanya buruk sangka aja. Dan itu banyak di kalangan kiai-kiai, ustaz-ustaz. Kelihatannya kiai, tapi kiai dunia. Kelihatannya dunia, kelihatannya ustaz, tapi ustaz dunia. Gitu. Apalagi? Hah? Ulama su. Oh ya Allah, ini kita introspeksi. Apakah kita ulama su? Seram. Astagfirullah. Faidah tasfal qalbu bi sifatin nafsi. Kalau hati itu ada sifat jiwa yang ada. Kita punya hati cinta sama dunia, rusak.
indaraja fiha. Itu bakal sifat cinta dunia itu bakal mengelabuhi jiwanya. Orang biasa kalau nggak punya duit melempem, giliran punya duit gaya. Sebagian orang nggak punya duit dia nggak ibadah, punya duit ibadah. Ada sebagian orang duit ibadah, ada sebagian orang nggak benar punya duit, nggak punya duit ibadah. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya dia dengan punya atau nggak punya duit. Hubungannya dia dengan Allah. Hubungannya dia dengan Allah. Orang kalau benar nggak bakal ekonominya rusak. Gak benar, nggak mungkin. Orang kalau udah benar dia dengan Allah, ekonominya nggak bakal rusak. Dengerin, ekonominya nggak bakal rusak. Ibaratnya tuh dia punya dompet habis, ada aja lagi. Dia punya rekening akhirat. Dompetnya habis, ada lagi. Bukan artinya punya tuyul, bukan. Dan saya nggak pernah ngajarin kayak gitu. Ada jalan. Lagi tidur, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Bismillah, amat nggak punya duit besok ya Allah. Ditelepon tengah malam. Besok kerja ini ya. Allah ngasih jalan. Kalau udah dikasih ini, besok kerja ini kan berarti kan besok nggak bakal dapet duit. Tapi pasrahnya dulu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang udah terlalu banyak ngambek dengan Allah. Saya ngaji, duit nggak dapat. Waduh, dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat ya. Saya ngaji, saya, ya Allah, saya sholat tapi nggak punya duit, nggak ada hubungannya. Berarti sholatnya nggak benar. Nggak benar. Orang kalau misalnya ngaji tapi ekonominya runtuh, ngajinya nggak benar, nggak ikhlas. Sholatnya, orang yang sholatnya benar, ekonominya bakal kuat. Yang sholatnya benar, ekonominya kuat. Kalau misalnya ada orang sholatnya jungkang-jungking, Allah Akbar, hatinya mana? Sholat tapi dia mikir, oh, bayar utang. Ya Allah, saya utang kemana lagi? Ya Allah, bayar utang. Ya Allah, dia ada Allah masih punya itu. Dia ada Allah, tapi hatinya di pasar. Hatinya ada di Ramayana, hatinya ada di Borobudur dan sebagainya. Faidat tasafatin nafsu bi sifatil galbi. Kalau udah jiwa tapi sifat hati, dia punya sifat hati. Nih jiwa kita, hati kita baik. Indarajat fi, maka sifat hati itu bakal mendominasi jiwa kita. Benar kita, jiwa kita benar, nggak gampang marah-marah, nggak gampang marah, nggak kita berburuk sangka mulu sama orang, karena benar diri kita. Wal muta'alliqu bil fiqhi, fakat andai kan ada orang cuma sekadar mempunyai ikatan dengan satu ilmu fikih aja, misal, bahkan dia jadi ulama fikih, jadi faqih saja, liftah alih, dia nggak bakal dibuka ilmu akhirat. Walaupun tuh dia al-faqih, dia alim, dia seorang ulama besar, tapi hatinya nggak dijaga, lisannya nggak dijaga, tingkah lakunya nggak dijaga, akhlaknya nggak dijaga, kan ada manfaatnya. Ini lihat, dia udah jadi ulama nih jamaah sekalian. Dia udah jadi ulama besar. Pesantrennya ribuan orang, puluhan ribu. Murid-muridnya semuanya jadi ustaz. Tapi dia nggak bisa menjaga lisan. Dia nggak bisa menjaga hati. Dia nggak bakal dibuka kunci akhirat. Fatwali fil arba'in al-asal. Kalau begini jadinya kata Imam Abdul bin Husain, coba engkau mutalaah tentang kitab al-arba'in al-asal. Waktu kitab al-arba'in al-asal yang kemarin ketika Al-Habib Umar dakwah di Yordan, itu membaca kitab al-arba'in al-asal. Kemarin Al-Habib Umar dakwah di Indonesia, Malaysia, Singapura dan sebagainya, membaca kitab Qaumut Tughyan untuk syarah Al-Imam Nawawi bin Umar al-Bantani, seorang alim besar Banten, ulama Banten. Syarah dari kitab Al-Imam Zainuddin Al-Balibari.
Wala tabtul bitadqiq, enggak perlu engkau belajar ilmu ihya Imam Ghazali secara meneliti banget, enggak. Maksudnya engkau baca, engkau amalin. Engkau baca, engkau amalin. Ini boro-boro ngamalin, baca aja enggak. Fa inna hadhil asya fi hadzal zaman ilatai agrab, karena zaman sekarang ini zaman-zaman sekarang untuk melipat gampang, apalagi zaman sekarang. Ya kita mau ngaji gampang banget. Zaman dulu dari Bintaro ke Tanah Kusir, suram ngelewatin kuburan lagi. Zaman sekarang naik motor sampai, naik mobil sampai. Gak ada alasan kita bilang jauh pengajian, gak ada alasan. Gak ada alasan kita bilang kemalaman, gak ada alasan. Zaman dulu orang sampai jam 2, sampai jam 3 ngaji di bela-bela. Zaman dulu. Zaman sekarang ngaji cuma sekitar 1 jam. Paling lama 1,5 jam selesai. Gitu. Gak ada alasan. Jadi zaman sekarang itu melipat waktu. Benar melipat waktu. Melipat waktu gak? Dengan waktu yang sebentar kita udah bisa kemana-mana. Kita lihat nih. Al-Habib Umar ba'da subuh ada pengajian. Jam 8 lagi pagi ada pengajian. Jam 12 lagi ada pengajian. Gak ada alasan kita gak ngaji. Gak ada alasan. Gitu. Saya gak punya pulsa. Ente datang ngaji. Ini lah datang ngaji walaupun gak punya pulsa. La haula wa la quwata illa billah. Wallahu a'lam.